warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Tirai syurga itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu ini, dan tirai neraka itu adalah sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu ini. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman seislam, dimuliakan, dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan di lapangan Allah segala urusan dan rezekinya, dan disehatkan kembali badannya, kira-kira kurang enak. Begitu cepat waktu berlalu. Baru saja berganti tahun. Cepat sekali waktu. Tak terasa usia kita semakin bertambah. Kuburan semakin dekat di depan mata. Sementara hati, amal masih dalam belepotan kekotoran. Marilah kita semuanya introspeksi. Persiapkan amal ibadah untuk menjadi pengacara kita kelak di alam barzah. Saudaraku seiman, seislam, satu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam arti pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar-benarnya. Bukan ngaku-ngaku Ahlus Sunnah, tapi melanggar semua perkataan-perkataan Allah, melanggar perkataan-perkataan Rasulullah, firman Allah, sabda Rasulullah, ditabrak semua. Kita bukan tipe-tipe seperti mereka. Kita konsekuen, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman seislam, semangat, semangat, terus semangat. Walau hari berganti, tahun juga begitu terus berganti, tapi kita tetap istiqomah mengikuti metode manhaj salafus soleh yang tak akan tergiur dan tergoda oleh bujuk rayu, tipu muslihat setan-setan dari jenis manusia. Rasulullah pernah mengatakan, surga dipagari dengan hal-hal yang tidak enak, dipagari dengan hal-hal yang tidak menarik. Tapi neraka dipagari dengan hal-hal yang enak-enak, dipagari dengan hal-hal yang menarik hati. Subhanallah, astagfirullah. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Tirai syurga itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu ini, dan tirai neraka itu adalah sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu ini. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, kalau kita tidak siap berjuang melawan hawa nafsu kita, maka jangan pernah mimpi masuk ke dalam syurga. Dan jika kita tidak mampu melawan hawa nafsu kita, maka jangan pernah mimpi selamat dari neraka Allah Jalla wa'ala. Di dalam hadis yang panjang, setelah Allah Jalla wa'ala menciptakan syurga, Allah memerintah malaikat Jibril untuk melihatnya. Maka Jibril setelah melihat isi syurga, kembali kepada Allah menyatakan, wallahi ma sami'a ahadun illa dakhalaha. Wahai Allah, demi Allah, semua orang yang mendengar tentang syurga pasti dia ingin masuk ke dalamnya. Setelah itu Allah menyatakan, pergilah engkau kembali melihat bagaimana syurga sekarang. Maka Jibril pun kembali melihat syurga, tertirai dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu.
Setelah itu Jibril alaihissalam kembali kepada Allah dan menyatakan, ya Allah, aku khawatir tidak ada yang mampu satupun di antara mereka, tidak ada satupun di antara mereka yang mampu masuk ke dalam surga ini. Karena tirainya adalah hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Dan Allah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk melihatnya. Setelah Jibril alaihissalam melihatnya, Jibril menyatakan kepada Allah, wallahi ma sami'a ahadun illa la yadkhuluha. Sungguh tidak ada seorang pun yang mendengar tentang neraka kecuali dia tidak akan mau masuk ke dalamnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menutup pintu nerakanya dengan tirai yang disukai oleh hawa nafsu. Dan Allah memerintahkan Jibril untuk melihatnya. Setelah Jibril melihatnya, Jibril kembali kepada Allah menyatakan, wallahi laqad khasyitu alla yanjuwa minha ahad. Ya Allah, sungguh aku khawatir tidak akan ada satupun dari manusia ini yang bisa selamat dari neraka-Mu. Karena tirai surga ditutupi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, sedangkan neraka adalah hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Makanya orang yang benar-benar, orang-orang yang tidak ikhlas, tidak tulus hatinya, tidak siap meninggalkan dunia, hatinya masih sangat-sangat cinta kepada dunia, sangat-sangat sulit dia mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mau menundukkan hawa nafsunya, dia masih cinta popularitas, ya, cinta jabatan, ya, dan seterusnya. Apalagi di masa sekarang, ya, yang mana kalau dia mencari dunia seperti yang dimiliki oleh kebanyakan orang, dia harus mengorbankan agamanya. Makanya Jibril alaihissalam menyatakan, aku khawatir ya Allah, nggak akan ada satupun di antara mereka yang bisa selamat dari neraka-Mu ini. Oleh karena itu, di antara doa yang senantiasa Nabi SAW panjatkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan untuk kami di dunia ini. Makna kebaikan di dunia, kata Abdullah bin Abbas, al-ilmu nafi' wal 'amalus salih. Ilmu agama yang bermanfaat dan amal saleh. Wa fil akhirati hasanah. Hasanah fil akhirah, kata Abdullah bin Abbas, adalah surganya Allah. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Coba kita renungi ayat yang mulia ini. Sebelum permohonan meminta surga dan permohonan kepada Allah agar melindungi diri beliau dari neraka, Nabi memohon terlebih dahulu apa? Ilmu agama. Menerangkan kepada kita bahwa tanpa ilmu agama kita sungguh tidak akan mampu meniti berjalan di atas jalan yang dapat menyampaikan kita ke dalam surganya Allah. Dan tanpa dengan ilmu agama kita ini akan terselamatkan dari neraka Allah Jalla wa'ala. Maka ilmu agama adalah cahaya yang dapat menuntun kita ke dalam surga Allah Jalla wa'ala, dan dia adalah cahaya yang dapat menerangi jalan menuju neraka agar kita meninggalkannya. Di dalam surat At-Taubah Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna Allah ishtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah membeli dari kaum mukminin harta dan nyawa mereka, dan Allah berikan untuk mereka surganya. Mereka berjuang di jalan Allah sehingga mereka berjuang berperang atau mereka mati terbunuh di medan perang. Menerangkan kepada kita bahwa untuk memperoleh surga Allah, agar selamat dari neraka Allah, kita harus memperjuangkan dan kita harus mengorbankan nyawa dan segala apa yang kita miliki. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man khafa adlaj wa man adlaja balaghal manzil." Orang yang takut dari sesuatu, dia akan lari dari sesuatu itu. Dan orang yang lari, dia akan cepat sampai tujuan. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah, sesungguhnya pembendaharaan Allah itu sangatlah mahal. Ala wahyal jannah, ketahuilah dia adalah syurga. Artinya, orang yang ingin memperoleh syurga, dia harus berjuang. Dia tidak boleh tinggal diam. Dia harus berjalan cepat. Jangan banyak melakukan pertimbangan, apalagi hal-hal yang itu tidak membahagiakan dia sedikit dunia akhirat.
hanya menjauhkan, membuat dia semakin jauh dari Allah Jalla wa'ala dan syurganya. Maka Nabi ibaratkan orang yang ingin memperoleh syurga itu seperti orang yang lari karena takut dari sesuatu. Orang yang takut dari binatang yang buas, tentunya dia tidak akan tinggal diam. Dia akan lari sekencang-kencangnya. Dia akan lari secepatnya agar dia tidak dikejar dan diterkam oleh binatang buas tersebut. Demikianlah hidup kita ini. Kita lari ke surga dari neraka Allah. Dan Nabi telah memberitakan, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu. Seluruh manusia yang ada di dunia ini sedang berjalan. Tidak ada yang istilah berjalan di tempat di dalam Islam. Kita yang sedang sehat, sedang sakit, sedang berdiri, sedang duduk, sedang tidur, semuanya dikatakan oleh Rasulullah yaghdu, sedang berjalan. Apa maksudnya sedang berjalan? Artinya sedang berjalan. Kalau enggak ke surga ya ke neraka. Langkah yang kita angkat sehari-hari ini, kalau enggak ke surga, ke neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Fabai'un nafsu, dan semua mereka telah mengorbankan diri mereka sendiri. Artinya seluruh manusia yang ada di dunia ini sedang berjalan dan sedang mengorbankan diri mereka demi surga atau demi neraka. Famu'tiquha aw mubiquha. Maka sebagian mereka ada yang memerdekakan dirinya dari neraka, menyelamatkan dirinya dari neraka, dan ada di antara mereka melemparkan dirinya sendiri ke dalam neraka. Banyak wasiat Rasulullah yang perlu kita jadikan pegangan untuk membentengi hawa nafsu agar tidak terjerumus mengikuti bujuk rayu manusia-manusia ke dalam kehidupan glamor. Mari kita mulai belajar Iqra. Mari kita belajar Iqra. Seorang malaikat datang menghadiri sembari berkata, bacalah. Aku Rasulullah SAW menjawab, aku tidak bisa membaca. Beliau mengaturkan, kemudian dia memegang dan merungkuhku hingga aku kehabisan tenaga. Lalu setelah itu melepaskanku sembari berkata, bacalah. Aku tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Dia memegangku dan merangkulku hingga aku merasa sesak, kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Dia memegangku dan merangkulku kembali hingga ketiga kalinya, hingga aku merasa sesak, kemudian melepaskanku, lalu berkata, bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu lah yang paling pemurah. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1 hingga 3. Rasulullah pulang dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi hati yang bergetar dan menemui Khadijah binti Khuwailid sembari berucap, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka beliau diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil layaknya terkena deru. Beliau berkata kepada Khadijah, apa yang terjadi padaku? Beliau bersabda, aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri. Khadijah berkata, tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, membantu meringankan beban orang lain, memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Melihat kondisi sang suami, Khadijah membawa beliau pergi menemui Waraqah bin Nawfal, anak paman Khadijah. Waraqah adalah seorang Nasrani semasa jahiliyah. Dia menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Seperti yang dikehendaki Allah, dia sudah tua dan buta. Khadijah berkata kepada Waraqah, wahai putra pamanku, dengarkanlah kisah dari anak saudaramu. Waraqah berkata kepada beliau, apa yang pernah engkau lihat, wahai putra saudaraku? Rasulullah SAW mengabarkan apa saja yang pernah dilihatnya. Akhirnya Waraqah berkata, ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Adakan
saja aku masih muda pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Beliau bertanya, benarkah mereka akan mengusirku? Benar, tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu dengan sungguh-sungguh. Warokoh pun meninggal dunia pada saat-saat turun wahyu. Membaca kitab-kitab yang bermanfaat untuk kita. Insya Allah ada faedahnya kelak. Dengan Iqra kita jadi tahu. Dengan Iqra kita jadi paham kumpulan hadis sahih Rasulullah yang ada di kitab Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Banyak lagi kitab-kitab yang sahih. Insya Allah kita selamat dari tipu muslihat iblis celaka laknatullah yang mempekerjakan margajin-margajinnya setan-setan dari jenis manusia. Insya Allah kita selamat dari tipu muslihat mereka. Dengan banyak Iqra dan membaca, kita jadi tahu apa yang kita tidak tahu. Anak-anak kita, cucu kita, hari ini kita giatkan mereka untuk memperdalam Islam, khususnya bahasa Arab dan hadis-hadis sahih Rasulullah. Ini penting agar mereka kelak ke depannya bisa membedakan yang mana hak, mana batil, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana ajaran Rasulullah, mana ajaran setan. Penting anak cucu kita, penting kita perhatikan mereka mumpung kita masih hidup, karena semakin ke depan hidup ini makin mengerikan. Sekarang aja lihat, di masa kita hidup, orang-orang yang mengaku muslim, mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, menyerang ajaran-ajaran Rasulullah yang disebut tahayul, bid'ah, khurafat. Jika diucapkan itu, mereka marah, tersinggung, lalu berbalik menyerang. Orang yang menyampaikan hadis-hadis Nabi dituduh teroris. Orang yang menyampaikan risalah Islam dituduh memecah belah. Mengerikan. Mereka Islam, tapi fasik kok. Islam yang fasik. Tidak ada peduli dan rasa pembelaannya kepada sunnah Rasulullah. Mereka diam cari selamat. Saudaraku seiman, seislam, mumpung kita masih hidup, diberi Allah kesempatan umur panjang, mari kita gunakan waktu belajar, beramal, beribadah. Islam itu gampang. 5 rukun Islam. 5 rukun Islam. Nggak ada lagi lebihnya. Mudah. Melaksanakan ibadah haji jika mampu kita. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Cuman setan-setan dari jenis manusia menambah-nambah, jadi banyak gitu. Insya Allah, ya Rabbu, ya Allah, ya Rabbu, buatkanlah akidah keimanan saudaraku seiman Islam dimanapun mereka berada. Buatkan, sebagaimana kau beri aku kekuatan untuk menghadapi para pembantah-pembantah dan pendurhaka. Aku berani sama mereka ya Rob, demi membela kebenaran, demi menegakkan as-sunnah. Murah hargaku, insya Allah. Semua apa yang kulakukan ini kuharap menjadi bekalku kelak ya Robku, bisa menolongku kelak di bil mahsyar, bahwa aku telah peduli kepada Rasulmu, aku telah peduli kepada agamamu. Inilah mampuku ya Allah, inilah bisaku ya Rob. Insya Allah kau rahmatilah saudaraku seiman seislam dimanapun mereka berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.